Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bergerakkan saya sendiri, Indah Permatasari, Suci Intan Prihasti, Santi Paujiah, dan Herlina Nurlaila. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis SWOT tentang UMKM Racun Milky. Yang pertama akan dipaparkan oleh Herlina Nurlaila mengenai profil UMKM minuman racun Milky. Profil UMKM minuman racun Milky. Usaha minuman racun Milky yang didirikan oleh saudari Diana Melianda Utari sejak 15 Desember pada tahun 2019 yang berawal dari jajanan kuliner minuman bubble atau boba yang selalu mendapatkan ketidakpuasan dalam rasa. Maka, pemilik usaha berniat membuka usaha minuman boba ini dengan meraciknya sendiri secara sempurna agar minuman ini tidak mengenakan para pembeli seperti yang terjadi pada pemilik usaha tersebut. Selain itu, pemilik usaha ingin memperluas cabang minuman ini ke berbagai daerah. Hampir 80% bahan minuman ini terasa susunya dan minuman ini sangat aman dikonsumsi bagi anak kecil, bukan hanya kalangan para remaja saja, tetapi kalangan para orang tua pun banyak yang menyukai minuman ini. Sehingga minuman ini dinamakan racun Milky yang merupakan satu-satunya racun yang tidak mematikan. Baik, selanjutnya adalah indikator-indikator yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Untuk menggambarkan analisis SWOT pada suatu perusahaan, diperlukan adanya indikator-indikator atau faktor-faktor internal dan faktor eksternal, yaitu pertama, kekuatan atau strength, diantaranya rasanya yang terjamin, harga terjangkau, bahan baku berkualitas, beragam varian rasa, hubungan kekeluargaan antara karyawan dan pemilik, penyajian yang cepat, area tempat yang bersih dan nyaman bagi pengunjung, dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, semangat karyawan yang tinggi, dan banyak terdapat diskon. Yang kedua adalah kelemahan atau weakness. Di antaranya yaitu promosi yang dilakukan belum maksimal, brand belum dikenal, tempat yang kurang strategis, pemasaran yang masih dari mulut ke mulut, harga sewa waralaba yang masih mahal, belum menggunakan teknologi yang canggih, kurangnya fasilitas untuk kenyamanan konsumen, dan apabila cuaca buruk seperti hujan, lebat, maka tingkat pembelian akan menurun, produk yang mudah ditiru, dan masih sangat pemula bagi penjual untuk menjalankan usaha. Kemudian yang ketiga adalah peluang. Di antaranya yaitu bahan baku yang selalu tersedia, pengelolaannya cukup mudah, anak muda yang cenderung mencari produk happening atau sedang naik daun, kelengkapan varian rasa dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, mudah didapat secara online, bahan baku produksi mudah didapatkan, memiliki keinginan untuk meracik bahan baku dengan menggunakan mesin, produk yang familiar di kalangan masyarakat, modal usaha relatif kecil, penambahan modal. Yang terakhir adalah ancaman, yaitu di antara banyaknya pesaing yang menyerupai minuman boba, terdapat produk lain yang serupa dengan harga yang lebih murah, inovasi produk yang kurang cepat, isu-isu malnutrisi yang saji, harga bahan baku yang tidak stabil, perubahan selera masyarakat atau sifat manusia yang mudah bosan, perkembangan dan perubahan teknologi yang belum dikuasai, perekonomian yang tidak stabil menyebabkan perubahan daya beli masyarakat. Banyaknya mengkonsumsi minuman boba berisiko menimbulkan penyakit dan banyaknya tempat pesaing yang lebih strategis. Selanjutnya yaitu tabel matrik profil kompetitor. Tabel matrik profil kompetitor yaitu perbandingan antara perusahaan yang kita analisis dengan perusahaan pesaing, yaitu perusahaan Racun Milky dan perusahaan Boba Simantan. Di dalam tabel matrik profil kompetitor terdapat faktor-faktor strategis, yaitu diantaranya seperti harga, produk, promosi, lokasi, sumber daya manusia, promosi, lingkungan fisik, dan kekuatan keuangan. Bobot skor dari Racun Milky atau perusahaan yang kita analisis yaitu 8,6, sedangkan bobot skor dari Boba Simantan atau pesaing yaitu 6,35. Yaitu dapat disimpulkan
Berdasarkan tabel materi kompetitor, dapat dilihat bahwa posisi racun milky lebih unggul daripada boba simantan dengan perbandingan 8:6. Selanjutnya yaitu IPAS atau internal faktor analisis strategi yang akan dibacakan oleh Suci Intran Piasti. Ya, baik. IPAS merupakan internal faktor analisis strategi. Ini memuat kelebihan dan kelemahan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dan ini diambil dari identifikasi faktor-faktor yang sudah tadi disebutkan oleh Indah Permatasari. Kemudian kami memberikan bobot dan skor rating. Setelah itu bobot dan skor rating itu dikalikan dan akan menghasilkan sebuah jumlah. Kemudian jumlah ini ditotalkan semuanya hingga menghasilkan 13,55 dalam kekuatan. Kemudian dalam kelemahan juga sama, diambil dari identifikasi faktor-faktor strategis yang berasal dari internal yang disebutkan oleh Indah Permatasari tadi. Bobotnya sudah kami tentukan dan skor ratingnya juga, dan perhitungannya juga sama seperti tabel dalam IFAS, sehingga menghasilkan 9,25. Setelah itu, keduanya dijumlah menjadi 22,8. Dan eksternal faktor analisis strategi atau EFAS. Ini memuat hal yang berasal dari luar perusahaan, seperti peluang dan ancaman. Di sini yang pertama itu peluang. Sama dalam perhitungannya, seperti tabel IFAS, dalam memberikan bobot, kami sudah memberikan bobot seperti ini, dan rating, kemudian dijumlahkan, dan menghasilkan 23,8. Selanjutnya yaitu ancaman. Dalam ancaman pun sama, diambil dari identifikasi faktor strategi dan menghasilkan sebuah skor, rating, dan bobot, sehingga dijumlahkan, dikalikan, terus dijumlahkan, dan menghasilkan 22,05. Selanjutnya, analisis SWOT yang akan dipaparkan oleh Herlina Nurlela. Baik, selanjutnya itu ada materi SWOT. Yang pertama itu ada SO. Setelah dianalisa bahwa racun milky sudah memaksimalkan kekuatan-kekuatan yang ada untuk perusahaan di mana untuk memberikan yang terbaik dan dengan itu bisa memperoleh peluang agar bisa maju lagi, lebih maju. Yang kemudian yang kedua, WO, setelah dianalisa bahwa kelemahan yang sudah disebutkan racun milky ini sudah tahu segala perusahaan racun milky mengetahui untuk meminimalkan kelemahan tersebut untuk mencapai peluang. Yang ketiga, ST. Dalam analisa ini, perusahaan racun milky menemukan ancaman-ancaman apa saja, maka dari itu perusahaan racun milky ini memberikan kekuatan-kekuatan yang akan menjadi modal terbesar agar dapat menghindari ancaman ini. Kemudian yang terakhir itu ada WT. Dalam situasi ini juga perusahaan racun milky harus bisa mencegah ancaman ini dengan meminimalkan kelemahan yang ada di racun milky dan memberikan yang terbaik agar ancaman tersebut bisa terminimalisasi. Sekian. Baik, materi yang selanjutnya yaitu diagram SWOT yang akan dipaparkan oleh Santi Fauziah. Baik, diagram SWOT. Jumlah strength yaitu 13,55, jumlah weakness sama dengan 9,25, jumlah opportunity sama dengan 13,8, dan jumlah threat sama dengan 8,25. Titik koordinat analisa internal yaitu
strength dikurang weakness dibagi 2 sama dengan 13,55 dikurang 9,25 dibagi 2 sama dengan 2,15. Sedangkan koordinat analisa eksternal yaitu opportunity dikurang street dibagi 2 sama dengan 13,8 dikurang 8,25 dibagi 2 sama dengan 2,775. Jadi, titik koordinatnya terletak pada 2,15 dan 2,775. Tindakan manajerialnya dari hasil matriks SWOT yang telah dianalisis didapatkan strategi pemasaran yang dapat diterapkan oleh perusahaan racun milky, yaitu strategi SO atau Strength Opportunity. Strategi ini ditujukan untuk memaksimalkan kekuatan-kekuatan yang ada pada perusahaan di mana untuk memberikan yang terbaik dan bisa memperoleh peluang agar lebih maju lagi dengan mengambil peluang yang ada dan harus segera melakukan tindakan sebagai berikut. 1. Menambah varian rasa pada produk baru dan yang tidak ada di perusahaan pesaing. 2. Atasi semua kelemahan dengan peluang yang ada. 3. Terus berinovasi pada produk agar dapat menarik minat konsumen. 4. Harus bisa mengikuti perkembangan teknologi. 5. Manfaatkan kebijakan pemerintah yang mendorong UMKM. 6. Meningkatkan SDM yang ada di perusahaan. Sedangkan kelemahan dari yang harus segera diperbaiki diantaranya 1. Lakukan promosi secara maksimal. 2. Harus bisa menggunakan teknologi canggih. 3. Menambah fasilitas untuk kenyamanan konsumen. 4. Desain produk. 5. Berinovasi menambah varian rasa pada produk. 6. Kurang dikenalnya produk oleh konsumen. Dari hasil data di atas, fokus perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar dengan mengubah strategis, yaitu perusahaan disarankan harus mengubah strategi lama dengan strategi baru dan peluang yang terdapat dalam usaha minuman ini yaitu dengan memperbanyak cabang di berbagai daerah, baik dalam kota maupun di luar kota. Baik, yaitu materi yang terakhir, yaitu kesimpulan yang akan dipaparkan oleh Herlina Nurlela. Baik, setelah dipaparkannya analisa SWOT pada minuman racun milky, dapat ditarik kesimpulan bahwa analisa SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan weakness, peluang opportunity, dan ancaman threat yang terjadi dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis atau mengevaluasi lini-lini produk sendiri maupun pesaing. Kemudian, pemilik usaha ini berniat membuka usaha minuman boba ini dengan meraciknya secara sempurna agar minuman ini tidak mengecewakan para pembeli seperti yang terjadi pada pemilik usaha tersebut. Hampir 80% bahan minuman ini diracik dengan susu sehingga rasa yang dihasilkan pun sangat terasa susunya. Dan minuman ini sangat aman dikonsumsi anak kecil, bukan hanya kalangan para remaja saja, akan tetapi kalangan para orang tua juga banyak yang menyukai minuman ini. Sehingga minuman ini dinamakan racun milky yang merupakan satu-satunya racun yang tidak mematikan. Kemudian kelebihan dalam minuman ini banyak sekali, terutama dengan cup yang besar yang cukup untuk membayar dengan harga yang sangat murah, dengan rata-rata sangat mewah karena pesaing lebih dengan ukuran cup yang besar ini bisa berjualan dengan harga lebih tinggi dan juga terdapat banyak diskon. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.